Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, dalam Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus mengurapi semua hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang datang di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik. Yesus
dan Dia akan memberi kita kuasa untuk mengalahkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya.
aku diberkati. Sebelumnya kita menaikkan pujian Ku hidup karena anugerah-Mu. Kau yang melayang, Kau yang melayang. Karena anugerah-Mu.
Ku
siang hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan mendidik kami dan mengajar kami dan menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari Tuhan, semakin diperteguhkan, dikuatkan Tuhan, karena kami percaya kalau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera, salam saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki di bulan Agustus. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik-baik, ya, semua sehat-sehat saja semuanya, ya, tidak ada yang sakit, juga tidak ada yang kekurangan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua, memelihara hidup kita semua sampai dengan hari ini. Saudara semua, saya lihat tampangnya gembira-gembira semua. Tidak ada yang bermuka kusut, ya saudara. Juga tidak ada yang, saya lihat tidak ada yang tatapannya kosong. Semuanya gembira, ya saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Di Matius 6 ayat 34 kita masuk dalam firman Tuhan. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ayat ini saudara, saya sangat senang ayat ini karena dikatakan ayat sini, ya saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja, ya saudara, ya. Kadang-kadang kita suka pikirnya jauh, ya saudara. Kita udah mikir ke minggu depan mau gimana, mau kita berpikir 2 minggu ke depan atau bulan depan atau tahun depan mau gimana, ya saudara, ya. Ada beberapa orang yang pikirannya panjang, ya saudara, ya. Dia punya perencanaan yang baik, ya saudara, dalam hal merancangan masa depannya, ya saudara. Ada yang orangnya easy going, nyantai aja, pokoknya yang terjadi nanti ya terjadilah gitu, ya, nggak ambil pusing. Tapi ada orang yang suka berpikir, ya saudara, ya. Nah, tipe orang suka berpikir itu, ya, mami mertua saya, saudara, ya. Mami mertua saya walaupun umurnya 80 suka berpikir, ya saudara, ya. Dia malam-malaman sampai nggak bisa tidur, ya saudara. Semalam-malaman nggak bisa tidur. Saya nanya, semalaman nggak bisa tidur, ngapain nih? Saya bilang gitu, mikir. Apa yang dipikirin nih? Saya bilang gitu, ya. Apa yang dipikirin? Katanya banyak yang dipikirin. Waduh, banyak, saya bilang gitu, ya. Satu aja nggak selesai, gimana banyak, ya dalam diri saya, saudara, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya saudara, ya. Kalau saya orang kerja, ya saudara, ya, kesusahan sehari di kantor, saudara, saya nggak bawa pulang ke rumah, ya saudara, ya. Kalau saya bawa pulang ke rumah, ya saudara, ya, saya nanti bisa ribut sama istri saya. Kesusahan sehari jadi 3 hari, saudara, ya, bisa di 7 hari, saudara. Tapi kesusahan sehari, ya saudara, cukuplah sehari. Apa yang kita rasakan hari ini, ya saudara, ya, hari ini yang sudah terjadi, ya terjadilah. Ya, kita ucapkan syukur, ya saudara, kepada Tuhan. Hari ini sudah bisa lewatin, ya, semua dengan pemeliharaan Tuhan, ya, dan berkat daripada Tuhan. Mengucap syukur itu nggak gampang loh ternyata, saudara. Ya benar, saya rasain mengucap syukur nggak gampang. Saya sekarang selalu bilang ke saudara untuk mengucap syukur untuk segala keadaan. Tapi kenyataannya mengucap syukur itu nggak gampang, karena tiap orang punya karakter masing-masing, ya saudara, ya. Tiap orang tuh punya karakter masing-masing. Ada yang tadi saya bilang orangnya easy going, ya saudara, ya. Ada orang yang dia mikirnya jauh ke depan, ya. Nah, orang yang mikirnya jauh ke depan itu, saudara, ya, itu pasti merasa nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki, ya saudara. Hari ini dia udah punya rumah, ya saudara. Hari ini dia punya rumah. Hari ini dia berkata, aduh, rumah saya masih kecil, ya, dibandingkan dengan rumah yang di Hub, ya. Mobil saya walaupun udah ada 2, ada 3, masih bilang nggak cukup, ya, nggak cukup, mau lebih lagi. Nanti saya mau jadi orang yang berpenghasilan mungkin di atas 100 juta, di atas 200 juta, dan mulai berpikir panjang. Pikirannya panjang, ya saudara, ya. Ada teman saya beberapa sebulan yang lalu, ya saudara, telepon saya, ya. Dia bilang, pusing nih, ya. Biasa penjualan bagus, tapi karena pandemi menurun drastis. Dia khawatir
Dia saking khawatirnya sampai mikir mau bunuh diri, ya saudara. Karena apa? Kalau dia mati, nanti anak istrinya dia pikir dapat uang asuransi. Saya tanya sama dia, sampai dengan hari ini, ya, kamu masih bisa bayar cicilan rumah ya? Masih. Nggak kekurangan? Enggak. Masih bisa bayar cicilan mobil kamu yang 2 itu? Masih, dia bilang. Terus deposito kamu terkuras ya? Enggak. Kata saya, ngapain khawatir? Kata saya, ngapain kamu pikirnya kepanjangan? Ya, yang tahun-tahun ke depan kita belum tahu. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun ke depan. Ya, bahkan ya saudara, kami berdua, saya sama istri saya selalu berdoa. Ya, kami berdoa. One day, satu saat ya, mungkin saya akan keluar dari pekerjaan, ya. Gak mungkin saya selamanya itu bekerja, ya. Dan kita berdua selalu berdoa, Tuhan bagaimana caranya untuk wira swasta, Tuhan bagaimana caranya untuk usaha, ya saudara. Karena saudara semua tahu saya nggak full timer, ya, di gereja, ya saudara. Saya harus berusaha lagi, saudara, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya saudara. Nah, itu kita selalu berdoa, bagaimana caranya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, ajarkan kepada kami. Tapi ini bukan satu momok dalam pikiran saya, ya saudara. Ini bukan sesuatu yang terpenting, ya saudara. Berkat Tuhan yang terpenting adalah keselamatan, hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan berikan. Karena apa saudara? Kalau kita pikirnya daging, nanti itu meruwet, saudara ya. Pikiran daging itu akan menghasilkan sesuatu yang daging. Tapi kalau sesuatu yang roh, itu akan menghasilkan buah-buah roh, saudara. Dan saya percaya, saudara, akan pemeliharaan Tuhan jauh ke depan, ya saudara. Itu kalau dipikirin, saudara, bisa stres, ya saudara, bisa depresi, saudara, ya saudara. Nah, kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 16. Waktu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel, saudara ya, untuk keluar dari tanah Mesir, ya saudara. Dari keluar tanah Mesir, Tuhan berfirman, dikatakan, dan engkau, ya, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, saudara. Dikatakan sini, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara, kalau baca ayat ini, saudara, mungkin kalau kita baca ya ini kayaknya sesuatu yang gampang, ya saudara. Tapi bagaimana kalau saudara yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk membawa bangsa Mesir, ya, untuk ke tanah perjanjian Kanaan? Kita pasti akan mikir, bagaimana mungkin Tuhan, ya, dengan sebuah tongkat dan mengulurkan tangan, ya, air di laut itu bisa terbelah. Mungkin kita akan bertanya sama Tuhan, ya, bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya untuk membuat air laut ini terbelah, ya? Mungkin kita berpikir seperti itu, ya. Kita juga sehari-hari dalam kehidupan kita juga pasti kita akan bertanya, ya, bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Ya. Tetapi hebatnya Musa ini orang yang hatinya penuh dengan lemah lembut, ya, hatinya penuh dengan kelembutan, ya. Musa itu menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Coba saudara baca di ayat 21-nya, dikatakan di ayat 21-nya turun ke bawah. Lalu Musa mengulurkan tangannya. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, keajaiban saudara terjadi, ya saudara. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan yang lakukan buat kita semua. Mungkin sampai dengan hari ini saudara bertanya, ya, bagaimana Tuhan caranya? Bagaimana Tuhan caranya? Kok sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan jawaban, ya, atas
doa saya. Bagaimana saya nih Tuhan, saya minta Tuhan buat masa depan saya ya. Nah, saudara berdoa dari A sampai Z, saudara ceritakan ya. Dan saudara sudah berdoa, tetapi saudara masih mikirin caranya bagaimana, caranya bagaimana. Nah itu saudara, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Walaupun Musa tidak memikirkan saudara bagaimana cara untuk membelah lautan, ya Musa percaya, dan yang terpenting Allah melakukannya. Saudara, waktu di perjanjian lama ya saudara ya, saudara tahu semua Daud ya saudara. Daud itu waktu dia masih muda, masih belia ya saudara, menggembalakan domba-dombanya ya saudara. Dia pernah berhadapan dengan singa ya saudara. Pernah berhadapan dengan singa, pernah melawan singa. Saya nggak ngebayangin saudara ya. Saya nggak pernah ngebayangin singa zaman dahulu sebelum Masehi itu segede apa ya saudara ya. Singa yang sekarang aja gede banget ya saudara ya. Gede banget ya saudara ya. Kalau kita ke taman safari saudara ya, mungkin kita bisa mobil kita bisa melewati singa di depan kita ya. Bahkan dulu pernah kita waktu ke taman safari macannya naik ke atas mobil gitu ya. Dan singa itu sangat besar sekali saudara. Nah, tetapi waktu Daud menghadapi Goliat ya saudara, dia punya iman saudara. Kita baca yuk di 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, ini imannya Daud. Daud bilang dalamnya, Tuhan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, dulu yang pernah nolongin saya, dulu yang pernah menyelamatkan saya dari singa dan beruang, Tuhan itu juga yang akan menolong aku menghadapi Goliat. Jadi saudara, saat ini saudara, kalau saudara belum dapat jawaban atau saudara mendapatkan satu tantangan dalam hidup saudara, ya, saudara percaya, ya saudara, Tuhan Yesus tetap sama dari dahulu sampai sekarang dan selamanya. Tuhan tidak pernah berubah, ya saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menolong saudara kembali, ya. Tuhan tidak pernah tinggalin saudara, ya. Tuhan tidak pernah melupakan saudara, ya. Tuhan pasti ingat, ya, hari demi hari bagaimana saudara, ya, dekat sama Tuhan. Tuhan pasti tidak akan tinggalkan. Tetapi saudara, yang membatasi, ya, yang membatasi iman kita itu dan membatasi mujizat itu tidak terjadi, ya saudara. Itu sudah kita baca di Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya saudara, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, jangan mikir, jangan tanya, Tuhan bagaimana caranya pindahin gunung? Ya saudara, repot saudara. Susah ya saudara, ini gunung itu susah ya. Tapi kalau kuasa Tuhan pasti terjadi, ya saudara, pasti terjadi, ya saudara ya. Ini pengalaman soal kecil ya saudara, ini pengalaman soal kecil. Seminggu yang lalu sudah saya disuruh berdagang sama bos saya saudara di Pasar Puri saudara ya, di hari Sabtu dan Minggu ya. Kita jualan di parkiran, tarik parkir saudara ya. Ada tempat parkir dan satu tempat parkir itu buat mobil box, satu untuk barang saudara ya. Ya saudara. Nah, waktu hari Sabtu ya saudara ya, itu
kami melakukan penjualan dari pagi sampai jam setengah 10 dari 10 itu ramai sudah ya, hasilnya lumayan gitu ya. Kalau saya bilang makanya mungkin ya nggak gitu amat sih sudah, tapi dapat 2,5 juta ya sudah. Karena untuk ukuran sapu 50.000, 30.000, dapat 2,5 juta itu pasti yang dijual banyak sudah ya. Terus dari jam 10 sampai jam 2 itu sudah ya, kita hanya menikmati panasnya matahari dan gerahnya saudara di area pasar saudara ya. Itu saudara ya. Terus nggak bisa duduk juga saudara, lupa bawa plastik ya saudara ya. Terus ya pulang nih ya saudara ya, dapatnya duitnya 2,5 juta di luar ekspektasi saudara ya. Kita berharap hari itu bisa dapat 5 juta saudara ya. Nah terus kita tuh berpikir, saya dan anak buah saya berpikir, mungkin besok bisa lebih sepi lagi gitu saudara. Mungkin besok bisa lebih sepi lagi karena kita pikir hari Sabtu itu ramai dan hari Minggu itu banyak orang ibadah di gereja dan sebagainya ya saudara ya. Dan bersepeda, sekarang orang banyak bersepeda di Sabtu Minggu ya saudara ya. Terus waktu Minggu sebelum ke gereja saya sempat nganterin barang dulu saudara ya, sempat nganterin barang dulu ya, sampai di Pasar Puri itu jam 7 pagi ya saudara ya, jam 7 pagi. Terus ternyata baru taruh barang ini dulu saudara, ramai saudara ya, baru jam 8 aja saya udah dapat duit 2 jutaan saudara ya. Kita berhasil saudara, jual rak baju, rak jemuran baju ya harganya 1 jutaan saudara, bayangin rak jemuran baju harganya 1 jutaan saudara. Sebelumnya ya kita tuh udah di mobil tuh saya sempat ngomong ya sama rekan kerja saya bilang, aduh hari ini dapat berapa ya, mungkin dapat 1 jutaan kali ya. Dia bilang begini, nggak ada yang mustahil pak katanya. Tidak ada yang mustahil, padahal dia beda agama dengan saya, tapi saya bilang tidak ada yang mustahil pak. Ya, saudara ya, ternyata hari itu bisa dapat 5 juta lebih, hampir 6 juta saudara. Puji nama Tuhan saudara ya. Ini di luar ekspektasi, tapi memang kadang-kadang kita suka berpikir ya, bagaimana caranya, apa Tuhan tolong ya saudara, apa Tuhan tolong lagi ya saudara ya. Dia selalu berpikir seperti itu ya, itu benar-benar manusiawi ya saudara ya. Dan berkat saya itu melimpah saudara hari itu ya saudara ya. Hari itu saya kepengen sarapan ya saudara ya, makan lontong saudara. Saya belikan, terus istri saya juga bawa sisanya saudara. Berlimpah saudara. Siangnya saya kasih lontong lagi saudara. Ada yang kasih lontong lagi saudara ya. Jadi berkat itu melimpah. Ya, Tuhan tahu saudara ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita sukai saat itu. Tuhan tahu gitu saudara. Tuhan memberkati kita berlimpah. Saya sampai kaget tuh saudara ya. Sampai kaget, oh benar-benar Tuhan itu memperhatikan kita ya. Dari hal-hal yang kecil aja Tuhan memperhatikan, apalagi hal-hal yang besar ya saudara ya. Tuhan tuh memberkati kita berlimpah ya saudara. Nah, kita baca di Lukas 5 ayat 9. Lukas 5 ayat 9. Nah, ini saudara, ini ceritanya Tuhan Yesus ketemu Simon Petrus, Zebedius dan Yakobus dan semuanya waktu menangkap ikan, saudara. Dikatakan sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, saudara. Nah, ini saudara, ini berkat Tuhan, ya saudara. Semua takjub, karena Tuhan tuh nggak memberi sedikit, ya saudara. Tuhan nggak memberi 10 ekor doang atau 12 ekor. Dikatakan takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah ya buat anak-anak Tuhan yang percaya, ya saudara, yang cuma punya iman, walaupun cuma punya iman sebesar biji sawi, ya Tuhan sanggup, ya saudara. Sampai dengan hari ini saudara, saudara jangan patah semangat, ya jangan khawatir, ya Tuhan pasti akan memberikan ya pertolongan kepada kita semua. Mazmur 32 ayat 8. Dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus
kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, saudara, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saudara, dengarkan dengan suara Tuhan, ya saudara. Saudara berdoa, saudara, sampai saudara bisa tahu apa sih yang Tuhan mau, ya. Bukan saudara doa, bukan sekedar doa itu jawab, tapi juga saudara harus tahu, ya saudara, jalan yang harus kita tempuh, ya saudara. Jalan yang harus kita tempuh, kita harus tahu, saudara. Nah, kita baca lagi Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jangan kita menjadi hamba uang, karena kita tidak bisa bertuhankan Tuhan Yesus dan Mamon, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya, saudara. Kita nggak usah nguber duit terlalu berlebihan, saudara, ya. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberkati kita, ya saudara. Nanti juga anak-anak kita Tuhan pasti berkati, ya. Kita nggak usah cari harta sampai 7 turunan, saudara. Ya. Tuhan bilang sehari cukuplah sehari, ya saudara. Bagaimana tuh rasanya? Bagaimana saudara bisa menghidupi, ya saudara, firman. Terus sehari cukuplah sehari, ya. Besok lain lagi, ya saudara. Besok bisa lewatin, saudara, ya. Besok bisa lewatin, saudara, ya. Aduh, puji Tuhan, kita udah lewatin 1 hari, lewatin 1 hari, ya. Tubuh bisa sehat, ya saudara. Tubuh bisa kuat, ya saudara, ya. Di usia saya 50-an, saudara, ya. Nah ini saudara, saya harus keluar masuk pasar, saya berdoa, ya, supaya amin jangan sampai kena, ya saudara. Amin jangan sampai kena, ya saudara. Padahal waktu minggu-minggu lalu saya sempat khawatir juga, saudara. Saya sempat khawatir, saya manusiawi, saudara. Kalau saya juga khawatir, ya. Walaupun saya pendeta, ya saudara, ada khawatir dalam hati saya, ada kegelisahan dalam hati saya. Tuhan tegur, saudara. Tuhan tegur saya, saudara. Waktu saya makan sore, ya saudara, ya, istri saya bikin kayak gado-gado, saudara, ya. Terus ada jagung rebus, ya saudara. Saya melihat jagung rebus itu menarik, saudara, ya. Melihat jagung rebus itu entah kenapa menarik, ingin saya gigit, ya saudara, ya. Dan ternyata waktu saya gigit, adik saya bilang, awas tuh gigi copot. Apa yang terjadi, saudara? Benar, gigi saya atas 2 ini copot, saudara. Ini agak nyengsol sedikit, saudara, dipasangnya, ya saudara. Waduh, kata saya, copot ya. Mana lagi begini lagi, ya saudara, ya. Mau ke dokter gigi, ya saudara. Dan saya nggak bayangin gigi saya yang ini 2 ini harganya, saudara, hampir 7 juta, saudara, ya. Yang ini mahal, aduh. Terus saya berpikir, apakah bisa ditempel lagi? Saya lihat kayaknya gigi saya patah, gitu, saudara, ya. Udah tuh, waduh, kata saya, tadi mah gua nggak usah stres, saya mikirin khawatir akan hari esok, saya bilang gitu, ya. Ini kan gigi gue jadi copot, kalau gigi gak copot kan lebih happy, gitu, saudara. Gak usah pikirin, saudara. Kalau lagi, walaupun gak pandemi aja, kalau merawat gigi itu capek, saudara, bolak-balik, ya. Akhirnya udah, saudara. Besoknya saya telepon dokter gigi, ya. Dokter gigi kata Hana, udah dokter gigi yang di iPhone aja, karena nggak terlalu rame. Saya telepon, terus ditanya, bapak usianya berapa? Kata saya 52. Oh sekarang ke dokter gigi cuma usia 50, katanya dia bilang gitu. Berarti saya nggak boleh masuk dong? Nggak boleh, katanya. Karena emang protokolnya begitu, katanya dia bilang gitu. Tapi nanti saya tanya dokter mau apa enggak, katanya bilang gitu. Terus akhirnya saya telepon lagi rumah sakit Medika di BSD. Nah, ternyata mau, ya saudara. Tapi istri saya bilang jangan ke rumah sakit, ke dokter gigi di rumah sakit, karena itu pasiennya banyak, katanya lebih ngeri, mendingan yang di klinik, ya, kata istri saya. Ya udah, gitu. Nah, karena hari itu saya berencana untuk ke rumah sakit, gigi itu saya bawa, saudara. Saya masukkan ke dalam tisu di kantong, ya saudara. Masukkan tisu dalam kantong. Terus sehabis makan siang, saya pergi, saudara, sama teman kantor, sekalian makan. Terus saya beli
papan tulis ya, untuk tulis di dinding, terus sama fotokopi. Waktu mau fotokopi ya teman saya ini sudah keluar, terus dia teleponin saya, Pak ini duitnya kurang deh. Oh ya udah nanti saya ATM gitu sudah. Saya ATM sudah ke ATM terus balik lagi, terus udah mau ke kantor saudara ya. Jadi dari tempat saya di ATM BNI itu dengan kantor saya itu lumayan jauh sudah, ada 5 km kali mungkin. Bukan mas saya ke kantor saya. Saya beli kue ya saudara ya. Saya beli kue. Waktu saya mau beli kue, saya sempat telepon orang kantor. Oh ini harganya kemahalan, nggak sampai budget gitu saudara, nggak sesuai dengan target. Nah akhirnya saya bilang ya udah saya mau beli kue yang lebih murah lagi. Waktu saya buat dari parkiran, saya sadar saudara, tisu yang ada di sini di kantong saya hilang saudara. Jadi saya lupa, mungkin waktu saya parkir gitu ya, tangan saya kan suka refleks gitu ya, kalau ada kertas tisu di kantong suka main buang aja gitu saudara ya. Waduh saya panik, waduh, gigi gua hilang. Saudara, masalahnya itu 7 juta. Pandemi gue pulang duit lagi 7 juta, saya tahu gitu, stres ya saudara. Akhirnya sudah ya balik lagi sudah. Saya cari tisu saudara. Saya cari tisu di jalanan ya saudara. Sampai akhirnya saya balik lagi ke parkiran di tempat Bank BNI. Saya lihat ada tisu lagi itu bertebangan saudara. Saya sudah anak buah saya ambil. Ambil saya bilang itu gigi gue kali di situ kata saya. Ya, anak buah saya lari saudara. Ya, padahal itu bukan di pinggiran jalan, agak ke tengah tuh. Puji Tuhan loh, gigi saya nggak digius mobil. Giginya ketemu, terus sampai ada bersyukur Tuhan. Ampuni saya berapa hari ini saudara ya. Hati saya ini khawatir ya tentang apapun ya saudara. Puji nama saya girang banget ketemu gigi saya. Saya membayang itu dijuta. Mungkin lagi saudara ya. Untung ya saya nggak patah semangat saudara. Saya tetap berjuang mencari hidup saya. Saya waktu buka tuh geli bener saudara ya. Bukain tisu-tisu saudara ya. Tapi puji nama Tuhan saudara ya. Tuhan tolong saya saudara ya. Kasih tahu tuh di kamu di situ. Ya itu saudara ya. Itu besar kuasanya Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita mikirin saudara berkat yang gede kok belum datang nih berkat yang gede ya saudara. Ya saya sampai hari ini belum punya BMW gitu ya. Saudara saya gila. Bisa gila saudara ya. Yang penting cukup makan ya saudara ya. Cukup makan ya saudara ya. Bisa beli sayuran ya saudara ya. Itu udah puji Tuhan. Ya saudara sampai hari ini nggak kekurangan puji nama Tuhan. Ya saudara. Sebagai penutup kita baca di Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah berkat buat orang yang dekat sama Tuhan. Ya, saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
makan tubuh-Mu Tuhan, minum darah-Mu Tuhan. Biarlah kami menyatu Tuhan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih, mari silakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, silakan maju ke depan. Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita. kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kamu berkati ya Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan.
berkati Tuhan dalam pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan. Kau berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kau berkati dimanapun berada, Engkau berikan kesehatan Tuhan dan kekuatan dan kecukupan Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Setelah kami makan dan minum ya Tuhan, biarlah Tuhan manunggal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada di dalam Kau dan Kau dalam kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan berkuasa Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Dan sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Dan sanggup ya Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan kami ya Tuhan, persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya untuk selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan dulu saudara. Saatnya kita akan menjalankan kolekte dan perpuluhan. Yang bertugas silakan untuk maju ke depan. Ibu Nibeng dan boleh ditampilkan deklarasinya. Ketik di judulnya deklarasi. Mari kita sama-sama berdiri. Nah, persembahan kita di hadapan Tuhan. Tiga, dua, satu. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan perpuluhan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penolongan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Amin. Nanti Ibu Hana minta dalam doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami bisa beribadah, dan biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok Tuhan janjikan akan memberikan kami yang lebih baik, lebih masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Tuhan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu perkara yang mustahil di hadapan kami menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan iman rohani setiap anak-anak Tuhan. Dan sebentar tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Dalam persembahan kami berkenan dan berlayar di hadapan Tuhan, dan kuduskan dan Tuhan juga kuduskan hamba-Mu yang akan membawakan persembahan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama naik pujian, jangan lelah. Yang
Sabtu besok. Ada ibadah puasa di rumah masing-masing. Sama hari Selasa ya, ada doa wisdom live melalui Zoom ya. Kiranya semua jemaat boleh mengikuti ibadah wisdom jam 7 malam. Kita akan akhiri ibadah pada hari siang hari ini. Kita memulai diri dengan pujian sebab Kau besar. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik dan sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang akan mengajar kami, membimbing kami, dan menunjukkan kepada kami jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya untuk berkat-Mu yang sangat melimpah Tuhan buat anak-anak Tuhan, juga berkat Roh Kudus dari yang terkecil sampai lansia, semuanya Tuhan berkati. Tuhan lindungi semuanya Tuhan dari segala yang jahat. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka. Tuhan jauhkan dari segala virus corona. Biar semuanya Tuhan panjang umur Tuhan, sehat selalu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak Tuhan, biar semuanya Tuhan tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong Tuhan buat hari depan, buat anak-anak Tuhan yang punya rencana Tuhan untuk masa depan mereka, Tuhan juga sanggup untuk mengadakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Marilah kita terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu depan.